Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selamat selalu ya Bapak Ibu. Selamat bergabung pada webinar siang hari ini yang diselenggarakan oleh PQM Konsultan. Topik yang akan dibicarakan pada webinar siang hari ini terkait dengan cyber security dengan judul Are your company ready for cyber security threat? Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Eka Nurul Ilahiyah sebagai analis di PQM Konsultan dan akan menjadi moderator pada webinar siang hari ini. Untuk webinar pada siang hari ini, kami mendatangkan dua pembicara. Pembicara yang pertama adalah Bapak Robi Anzil Firdaus dari PQM Konsultan, dan yang kedua yaitu Bapak Bambang Susilo dari ITsec Asia. Sebelum kita mulai, ada beberapa ground rules nih yang akan dijalankan selama webinar siang hari ini. Yang pertama, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif Bapak Ibu untuk bertanya ataupun menjawab pada saat nanti sesi Q&A. Yang kedua, mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mengklik mute dan mematikan video pada saat webinar siang hari ini. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang menggunakan perangkat PC, mohon untuk mengubah tampilan di layar dengan mengklik view option, kemudian pada pilihan side by side mode, mohon di-uncheck, sehingga pada tampilan layar akan seperti ini. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi keingintahuan Bapak Ibu, kami juga akan menyediakan fitur Q&A nanti di akhir sesi. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan PQM Konsultan. Jadi PQM Konsultan merupakan lembaga konsultasi pelatihan dan riset dengan spesialisasi di bidang peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Jasa konsultasi dan training yang kami bantu antara lain adalah productivity dan quality management, human capital development, juga service excellence. Perusahaan-perusahaan yang kami bantu antara lain ada di sektor banking, ada di sektor manufaktur, otomotif, konstruksi, dan lain sebagainya. Saya akan memperkenalkan sedikit nih terkait dengan pemateri pertama, yaitu Bapak Robi Anzil Firdaus. Jadi Bapak Robi Anzil Firdaus menekuni bidang productivity dan quality improvement, terutama dalam ISO series. Nah, pengalaman beliau juga banyak nih di ISO, ada ISO 9001, 14001, 45001, dan lain sebagainya. Sertifikasi yang beliau punya juga, terutama yang terkait dengan cyber security, udah punya nih, beliau adalah Lead Auditor ISO 27001 tahun 2013. Seperti itu. Untuk pemateri kedua, saya perkenalkan yaitu Bapak Bambang Susilo. Beliau juga memiliki pengalaman banyak di ISO, terutama di ISO 27001. Sertifikasi yang beliau miliki, terutama yang terkait dengan cyber security, yaitu ISO 27032 Lead Cyber Security Manager. Jadi Bapak Bambang Susilo merupakan konsultan dari PT ITsec Asia. PT ITsec Asia merupakan salah satu lembaga konsultasi cyber security terbesar di Asia Tenggara. Umurnya saat ini sudah 14 tahun dan berada di 7 negara. Saat ini PT ITsec Asia memiliki aktif klien berjumlah 45 dengan 80 profesional personil. Dan juga ITsec Asia sudah membantu sekitar 1000 proyek lebih. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk pemateri kedua, saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan pemateri pertama, yaitu Bapak Robi Anzil Firdaus. Jadi Bapak Robi Anzil Firdaus menekuni bidang productivity dan quality improvement, terutama dalam ISO series. Nah, pengalaman beliau juga banyak nih di ISO, ada di sektor banking, ada di sektor manufaktur, otomotif, konstruksi, dan lain sebagainya. Sertifikasi yang beliau punya juga, terutama yang terkait dengan cyber security, udah punya nih, beliau adalah Lead Auditor ISO
Berikut adalah klien-klien yang sudah dibantu oleh PT ITsec Asia. Sektornya yaitu dari banking, transportation, oil and gas, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja ya untuk webinar pada siang hari ini materinya. Kepada Bapak Robi Anjil Firdaus, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Eka atas introduction-nya. Ya. Semangat pagi juga buat Pak Bambang yang sudah join dengan kita. Terima kasih Pak Bambang. Semangat pagi Pak. Ya. Kemudian juga terima kasih juga buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyediakan waktunya untuk join bersama dalam webinar kita di siang hari ini terkait tentang cyber security. Ya baik, sebelumnya mungkin kalau kita bicara cyber security kita harus tahu dulu nih ya mengapa kira-kira kita harus concern nih. Kita harus concern kepada cyber security. Nah, saya akan coba menunjukkan why gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah di dalam cyber security ini ada beberapa hal ya di tahun 2019 sendiri gitu ya. Sebagian besar dari cyber security ini sendiri kurang lebih ada 38% di crypto miners, 28% botnet, 27% mobile, 18% banking, 18% info stealer, dan 7% ransomware. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kategorinya itu cukup beragam gitu ya. Dan kalau kita lihat mobile itu menempati urutan 27%. Nah, saat ini kalau kita lihat siapa sih dari kita yang tidak menggunakan aplikasi mobile? Atau siapa juga yang tidak menggunakan aplikasi banking gitu ya. Karena sebagian besar dari kita pasti menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau kita lihat juga di sini gitu ya. Di dalam cyber security ya, kita bicara di tahun 2020 di kuartal 1 itu terdapat lebih dari 445 juta attack gitu ya, serangan. Nah, itu bicara terkait tentang serangan selama pandemi COVID. Jadi selama pandemi COVID-19 itu sebanyak 445 juta. Itu yang di-report. Nah, bayangkan yang tidak di-report itu berapa banyak gitu ya. Mungkin akan lebih dari itu. Dan kalau kita lihat juga itu lebih dari 15 miliar record ya. Record itu expose terhadap cyber security di tahun 2019. Nah, kalau kita bicara 15 miliar ini pasti lebih besar daripada penduduk bumi saat ini. Dan mungkin juga di dalam 15 miliar record tersebut bisa jadi adalah record-record atau data-data Bapak Ibu sekalian terkait tentang contoh sederhananya perbankan atau data-data ketika kita belanja di toko online atau data-data lain yang memang kita masukkan ke dalam platform online. Nah, kemudian kalau kita bicara kerugiannya, itu kita bicara sekitar 3,5 billion atau miliar US dollar itu hilang karena cyber security crime yang terjadi di tahun 2019. Dan mungkin di poin keempat ini kita bicara ada gaming dan IT platform experience ya. Kita bicara platform mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang suka mabar gitu ya. Nah, saat ini banyak orang suka mabar ya. Nah, di sana kita juga masukkan data pribadi kita, kemudian kalau kita membeli voucher game dan sebagainya macam kita memasukkan kartu kredit, kemudian memasukkan nomor kartu dan sebagainya gitu ya. Di tahun awal 2020 saja sudah terjadi 39% peningkatan dibanding tahun lalu gitu ya. Ya. Dan itu lumayan boleh dibilang peningkatannya cukup besar gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi ada yang namanya deepfake scam atau phishing itu menjadi masalah di tahun 2020 ini sampai bulan kemarin ya, bulan Mei itu tercatat kerugiannya sekitar 250 juta US dollar ya terkait phishing sendiri ini ya. Jadi penipuan terkait phishing gitu ya, scam
kirim email dan segala macam, mengisi data palsu dan sebagainya. Nah, ini saya dapatkan sumber dari The SSL Store. Jadi di sana kalau kita lihat banyak lagi ya terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan yang namanya cyber security. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat selama pandemi COVID ini boleh dibilang baik Bapak Ibu atau di perusahaan Bapak Ibu pasti mulai beralih ke arah digital gitu ya. Nah, kalau saya membaca beberapa referensi gitu ya, era digital itu sebenarnya boleh dibilang akan ramai seperti saat ini itu pada 2022-2023 ya, di mana platform-platform digital untuk meeting dan sebagainya itu menurut prediksi itu mulai berkembang di tahun tersebut, 2022 sampai 2023. Sekitar 3 tahun lagi. Tapi karena ada COVID, jadinya 3 bulan dipercepat. Dan mau nggak mau, setiap perusahaan do or die gitu ya, mulai memanfaatkan itu untuk dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, namun dalam masa COVID ini juga potensi untuk terjadinya cyber security seperti tadi sudah diinfokan itu akan menjadi semakin besar juga karena hampir setiap perusahaan menggunakan platform cyber atau internet. Nah, kalau kita bilang kira-kira mengapa sih gitu ya? Mengapa sih perusahaan itu nanti menjadi rawan untuk terkena cyber security? Nah, sebelum sampai ke sana, kalau kita bilang kalau misalkan di sini ada namanya Bapak Robert Mueller ya. Beliau adalah Direktur FBI di tahun 2012. Nah, beliau berbicara bahwa ada 2 jenis perusahaan. Satu, perusahaan yang sudah dihack. Yang kedua adalah perusahaan yang akan dihack. Jadi tidak ada pilihan ketiga perusahaan yang nggak akan dihack. Nah, ini adalah resiko dari satu perusahaan ketika mereka melakukan operasional. Yang mana ini juga menguatkan resiko untuk satu perusahaan untuk dihack. Apalagi saat ini semakin banyak aktivitas menggunakan platform digital, jaringan internet, dan sebagainya. Dan ini juga boleh dibilang didukung oleh salah satu mungkin yang sudah kita kenal juga ya, sudah tidak asing lagi. Ini Bapak Bill Gates ya. Dia juga mempunyai quotes bahwa jika bisnis Anda tidak berjalan atau tidak menggunakan internet, maka bisnis Anda akan bangkrut gitu. Business will be out of business. Nah, jadi pilihannya do or die. Dalam arti gini, resiko ketika kita menggunakan internet itu kita harus maju terus. Perusahaannya harus tetap bertumbuh dengan menggunakan internet. Namun di situ ada resiko terkait cyber security yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu, yang kita bisa lakukan apa? Ya, dalam hal terkait resiko, kita tidak bisa menghilangkan sama sekali resiko yang ada. Karena kalau kita bicara, oh ya udah kita nggak mau ikut internet, ya maka seperti Bapak Bill Gates bilang, ya udah kamu nggak akan bisa bertumbuh, kamu tidak akan bisa lanjut bisnisnya. Nah, jadi 2 sisi ini ketika kita mau maju bisnisnya juga, mau tetap jalan, kita tetap harus masuk ke dalam era cyber. Dan resiko itu pasti ada. Yang kita bisa lakukan adalah untuk menguranginya. Jadi bukan menghilangkannya, tapi menguranginya. Gitu. Nanti di hari ini juga Pak Bambang ya dari ITSEC Asia juga akan memberikan satu materi nih. Pak Bambang beliau adalah profesional di bidang cyber security juga gitu ya. Jadi nanti akan sharing terkait tentang pengalaman beliau, beberapa pengalaman beliau terkait hal tersebut. Nah, jadi nanti akan ada sesinya setelah ini. Dan kalau kita bicara cyber security gitu ya, apa itu cyber security? Ya sederhananya cyber security itu adalah aktivitas pengamanan terhadap sumber daya telematika. Dan secara umum cyber security itu sebagai upaya untuk melindungi informasi dari cyber attack. Dan cyber attack itu sendiri kita bicara tentang integritas dari confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality itu kepentingan dari data, integritas itu keutuhan data, jadi data tidak boleh ada yang hilang atau tidak boleh parsial, jadi harus utuh data yang kita masukkan. Dan ketersediaan dari data dapat ditarik kapanpun dan dimanapun. Terganggu salah satu hal itu saja, kita bicara
kita sudah mengalami cyber attack. Nah, contoh-contohnya apa gitu ya? Sebenarnya cukup banyak ya, mungkin contoh-contohnya, cuma mungkin kami akan coba sajikan sedikit dulu ya. Cyber security yang ada itu adalah contohnya virus ransomware, WannaCry. Nah, virus ini ya menyerang sistem operasi Windows lama maupun terbaru. Nah, jadi jika komputer ini terkena virus ini, maka komputer akan didiamkan dalam keadaan terkunci. Nah, mungkin ini ngetren waktu tahun 2017 dan 2018 ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa yang terkena ransomware dan komputernya terkunci. Untuk membuka file tersebut harus membayar tebusan. Nah, akibat virus ini ya, Renault itu harus menutup beberapa pabrik di Prancis karena serangan ini. Dan contoh kedua adalah Facebook data breach, di mana virus ini menyerang sistem pengguna termasuk 1,1 juta pengguna yang ada di Indonesia. Karena mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, atau mungkin kalau belum tahu bahwa di Indonesia itu adalah peringkat ketiga terbanyak pengguna Facebook di dunia. Dan ini membuktikan bahwa di dalam Facebook sendiri gitu ya, di dalam platform yang kita gunakan sendiri memang rawan terhadap data yang tersebar keluar atau data yang telah bocor. Nah, kira-kira dari saya penyampaiannya seperti itu tuh, Mbak Eka. Oke, makasih Pak Robi atas penyampaiannya yang menarik. Bagaimana Bapak Ibu sudah cukup mengerti ya apa itu cyber security, terus kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia seperti apa. Tanpa lama-lama lagi nih, kita lanjut ke materi berikutnya ya dengan Pak Bambang. Halo Pak Bambang, bisa mendengar suara saya? Oke, bisa Mbak. Terima kasih. Oke. Ya, dipersilakan untuk Pak Bambang, waktu sudah tepat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi, Pak. Oke, jadi di sini saya akan mulai dengan, tadi kan sudah Pak Robi sudah bercerita mengenai ya beberapa serangan, kemudian kasus-kasus yang ada. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita biar tidak bisa, ataupun cara kita memitigasi itu? Nah, kita bisa lihat dari salah satu best practice berikut. Ini ada konsep yang namanya defense in-depth monitoring. Jadi kalau kita lihat, ini gambar ini diambil dari Northrop Grumman, satu perusahaan global yang bergerak di bidang aeronautika dan juga global cyber security. Nah, di sini mereka membuat satu ilustrasi ya, bahwa kita untuk defense itu lapisannya sangat banyak gitu. Jadi kalau kita lihat aset kita itu ada di bagian bawah tengah. Nah, itu ada threat, ancaman-ancaman, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Jadi kalau kita lihat ada proteksi berlapis yang dibutuhkan untuk melindungi aset kita. Jika melihat gambar ini kan, wah ini ribet gitu, apa sebanyak ini yang memang harus kita terapkan, dari mulai prevention dari policy management, kemudian berlapis dari data security, application, endpoint-nya, network security, perimeter, dan juga dari sisi operation. Ya, setelah ini kita akan bahas satu persatu bagaimana menyederhanakan gambar yang boleh dibilang defense in-depth ini. Wah, apakah kita harus implementasi semuanya dari mulai ya ini data security, ini ada banyak sekali. Kita apakah dari mulai data monitoring, kemudian encryption, kemudian untuk application security sendiri ada data secure gateway, kemudian database monitoring, kemudian di endpoint, network security. Nah, ini sangat banyak. Apakah kita memang harus implementasi secara keseluruhan? Nah, kita akan bedah satu persatu apa-apa saja langkah-langkah yang diperlukan dan juga nantinya
kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa lakukan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan lanjut, next slide. Nah, kalau kita lihat untuk Information Security Framework atau kerangka itu ada banyak sekali ya. Di paling kiri itu ada COVID. Jadi ini kalau cara bacanya tabel ini dari kiri ke kanan itu coverage-nya. Jadi coverage dari framework itu sendiri. Kemudian dari bawah ke atas itu spesialisasi dari framework. Jadi kalau kita berbicara mengenai framework, kenapa kita harus memiliki satu framework atau kerangka kerja? Karena jika kita ingin melindungi sesuatu yang berkaitan dengan information security, itu kita harus tahu dulu bagian-bagian mana yang perlu kita lindungi. Nah, ini contohnya adalah kerangka kerja atau framework yang ada. Sangat banyak sekali. Terus bagaimana cara kita memilihnya? Nah, beberapa memang tidak applied di Indonesia. Contohnya yang di bagian bawah itu UL 2900, kemudian HIPAA, kemudian versi dan NISPOM itu di Indonesia memang tidak menerapkan itu. Tapi kalau PCI DSS, kenapa PCI DSS ini secara coverage itu di tengah-tengah, memang dia secara konten itu tidak selengkap yang lain. Tapi dia fokus untuk spesialisasi di kartu kredit. Jadi untuk PCI DSS ini hanya untuk kartu kredit. Kemudian di bagian atas itu kalau kita lihat ada NIST, Cyber Security Framework. Di sini saya nanti akan saya bahas mengenai NIST Cyber Security Framework ini sendiri. Kemudian juga ada ISO 27002. ISO 27002 ini merupakan guideline dari ISO 27001. Jadi di situ ada implementation dari kontrol-kontrol yang ada, contoh-contoh implementasinya ada di situ. Nah, untuk ISO 27002 atau 27001 sendiri nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Robi setelah saya. Nah, kemudian berkaitan dengan OWASP Top 10, itu memang ada satu organisasi yang fokus kepada Top 10 vulnerability. Jadi, berfokus kepada ada mobile application, kemudian web application yang awalnya adalah dulunya web application. Jadi di sebelah kiri, kenapa dia ada di sebelah kiri? Karena secara coverage dia agak kurang, walaupun banyak organisasi yang implementasi. Nah, kemudian CIS Top 10 Critical Security Control itu ada 20 kontrol. Ini juga banyak organisasi yang menerapkan ini setelah di endorse oleh SANS, salah satu training center dan juga konsultansi. Nah, kalau kita lihat ke sisi kanan atas, itu ada Secure Control Framework. Kenapa dia bisa paling komprehensif dan spesialisasi framework-nya dia paling applicable. Nah, kalau sepengetahuan saya, untuk yang Secure Control Framework ini belum widely applicable. Tapi kenapa ditaruh paling kanan atas? Karena boleh dibilang yang membuat dokumen ini atau gambar ini adalah salah satu orang yang membuat Secure Control Framework itu sendiri. Jadi dia taruhlah itu di pojok kanan atas. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, di sini kok ada banyak framework ya. Jadi kita perlu pilih yang mana. Nah, kita nggak harus comply terhadap semua. Kita bisa menggabungkan. Kita bisa memilih, karena yang banyak di Indonesia, contohnya yang banyak digunakan adalah ISO 27001. Ya, saya akan bahas sekilas mengenai ISO 27001-nya itu sendiri. Next slide.
Oke, untuk ISO 27001 sendiri itu ada terdiri dari beberapa mandatory clause kalau kita lihat. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah prosesnya, bahwa di ISO itu ada yang namanya proses Plan Do Check Act. Kalau Bapak Ibu sudah pernah implementasi ISO ataupun sudah pernah baca dokumennya, jadi memang ada step-step atau proses yang dijalankan untuk Information Security Management System atau sudah dibahasa Indonesiakan jadi Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Itu yang pertama dari mulai merencanakan SMS itu sendiri, kemudian melakukan implementasi dan juga operation dari SMS itu. Nah, kemudian ada cek ini dari evaluasi berkaitan dengan internal audit, kemudian juga nanti manajemen review, dan setelah itu ada perbaikan-perbaikan, jadi continuous improvement. Nah, proses Plan Do Check Act ini bisa kita terapkan di mana saja. Jadi ini juga yang nanti akan kita coba terapkan di ranahnya cybersecurity. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan ISO 27001, saya tidak akan panjang di sini, jadi saya akan jelaskan lagi mengenai framework lain. Jadi framework lain yang banyak juga sekarang saat ini digunakan oleh organisasi-organisasi besar karena berkaitan dengan cyber defense. Jadi kalau kita berbicara defense, itu ada framework lagi yang memang disebutnya sih Cyber Security Framework, yaitu NIST. Silakan, next slide. Ya, NIST. Jadi NIST, apa sih NIST ini? Jadi NIST ini merupakan singkatan dari National Institute Standard and Technology. Jadi ada satu organisasi di Amerika Serikat di mana dia mengeluarkan standar-standar ataupun framework atau kerangka kerja yang berkaitan dengan sebenarnya nggak spesifik hanya cybersecurity. Dia semua, keseluruhan IT. Jadi NIST ini mengeluarkan banyak guideline-guideline di mana masing-masing guideline itu biasanya memiliki fungsi ataupun bisa diimplementasikan spesifik. Jadi yang berkaitan dengan jaringan, kemudian berkaitan spesifik dengan operating system, itu ada juga. Dan juga dia juga mengeluarkan juga kerangka kerja untuk risk management. Jadi kalau salah satu poin di sini, jika kita melihat cybersecurity framework ini sendiri, dia dibagi-bagi, ada function, ada 5 function. 5 function itu yang di atas, di area atas, itu identify, protect, detect, respond, dan recover. Kemudian ada kategori. Kategori ini ada 23 kategori, Bapak Ibu sekalian. Itu dari mulai yang asset management sampai communication yang paling kanan bawah. Nah, kemudian ada subkategori sebenarnya. Jadi di masing-masing kategori tadi itu memiliki subkategori yang mana berupa kontrol yang bisa diimplementasikan di dalam organisasi. Nah, kita akan bahas satu persatu karena ini memang framework yang banyak juga diterapkan oleh organisasi sebagai cyber defense. Jadi saya akan membahas ini secara lebih detail satu persatu. Yang pertama dari area identify. Itu ada asset management. Jadi kenapa asset management? Ya pastinya nomor satu, kita kalau di security ini kita perlu tahu apa yang perlu kita lindungi gitu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu kita punya aset apa aja di dalam perusahaan. Kemudian kita nggak tahu aset mana yang penting bagi perusahaan. Nah itu perlu ada satu proses yaitu asset management. Jadi kita perlu melakukan asset management.
untuk beberapa perusahaan menggunakan istilah crown jewel dan non crown jewel, jadi aset-aset yang berharga dan yang bukannya kurang berharga tapi atau tidak berharga, tapi ya levelnya di bawah yang aplikasi atau sistem-sistem crown jewel. Ada yang membuat berdasarkan priority ditulisnya, jadi priority 1, priority 2, priority 3. Yang priority 1 itu hanya untuk sistem-sistem yang memang critical sistem bagi perusahaan. Seperti itu yang berkaitan dengan aset manajemen. Jadi kita perlu tahu nih, aset apa yang ingin kita lindungi. Kita udah tahu mana-mana aset yang kritikal yang perlu kita lindungi. Kenapa kita perlu bagi-bagi seperti itu? Nanti akan berguna pada saat kita melakukan risk management ataupun kita melakukan control implementation. Nah, yang kedua ini business environment. Jadi kita perlu tahu juga nih di environment bisnis kita seperti apa. Nah, kemudian juga yang ketiga itu tata kelola, governance. Jadi tata kelolanya, kita di dalam organisasi tata kelolanya, kemudian untuk yang information security ini nanti siapa penanggung jawabnya, itu perlu di state. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap information security. Nah, security sendiri merupakan tanggung jawab dari semua orang. Jadi semua karyawan termasuk manajemen juga bertanggung jawab terhadap security. Tapi ada beberapa hal yang memang spesifik tanggung jawab. Jadi kalau untuk seluruh karyawan bertanggung jawab terhadap misalnya keamanan data dari masing-masing yang mereka miliki. Tapi kalau misalnya bagian IT security, kemudian bagian risk management, itu mereka mempunyai porsi sendiri di dalam information security ini. Juga misalnya internal audit. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab yang atau tanggung jawab terhadap masing-masing posisi yang mereka miliki. Nah, berikutnya risk assessment. Kenapa perlu dilakukan risk assessment? Tadi, setelah kita tahu aset kita bagaimana cara melindunginya, itu kita perlu tahu juga threat ataupun vulnerability. Jadi kita perlu tahu ancaman-ancaman apa sih. Kalau tadi Pak Robi sudah menceritakan ya salah satu ancamannya misalnya ransomware gitu. Oke, kalau misalnya ransomware seperti apa? Kalau untuk resiko ransomware itu. Terus kemudian kalau misalnya resiko data tercurinya bagaimana? Nah, itu perlu dilakukan risk assessment dari. Nah, untuk risk assessment sendiri ini ada ya jelas dari mulai dilakukan identifikasinya sampai nanti mitigasi risk itu seperti apa. Nah, berkaitan dengan berikutnya adalah risk management strategi. Nah, risk management strategi ini kita lihat dari sini kita bisa melihat kerangka kerja apa yang akan kita gunakan. Jadi untuk risk management sendiri juga ada framework-nya. Apakah kita mau menggunakan yang tadi misalnya dari NIST ada NIST yang risk management framework, atau misalnya yang lebih umum ISO 31000 berkaitan dengan risk management juga, atau menggunakan dari ISO sendiri yang 27000 series. Jadi ada ISO 27005, ISO 27005 itu yang memang spesifik mengenai risiko di information security management system. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Sebenarnya framework-nya sudah ada di mana-mana, udah ada banyak framework yang boleh dibilang free ya, bisa didapatkan free di internet, tapi kalau untuk ISO dokumennya memang harus dibeli untuk ISO sendiri. Kalau untuk yang NIST itu bisa didapatkan secara gratis. Nah,
dari situ setelah punya framework dan juga menerapkan risk management strategi, apa sih yang masih ada di Identify ini? Supply chain risk management. Kenapa supply chain risk management ini penting? Jadi kan biasanya kalau perusahaan punya vendor. Nah, kita dari sisi perusahaan biasanya kita sudah menerapkan information security yang ketat gitu ya. Tapi vendor kita nih, kita nggak ada kontrol terhadap mereka. Nah, karena kita nggak ada kontrol terhadap mereka, dan juga kita tidak menerapkan supply chain risk management misalnya ya, itu bisa jadi apa yang nantinya sudah kita implementasi itu jadi berantakan karena ada problem dari vendor. Contoh, misalnya memberikan akses VPN ke vendor untuk misalnya memperbaiki ya router, jaringan gitu ya. Apalagi kalau dalam masa pandemi COVID ini gitu, kita nggak minta vendor untuk datang. Jadi kalau misalnya apa-apa, yaudah dikasih akses. Nah, problemnya adalah jika tidak dimonitor dengan benar ataupun tidak diterapkan information security control dengan benar, ya bisa jadi bablas. Contohnya kita lupa mematikan akses vendor. Kemudian dari sisi vendor ternyata mereka di jaringannya bocor atau di jaringannya misalnya terkena masalah. Itu bisa jadi menyebar ke jaringan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi kenapa supply chain risk management ini penting? Karena ya salah satu prinsip dasar dari security adalah keamanan kita dihitung dari rantai yang terlemah. Jadi kalau kita skor kita udah 9 semua, tapi ada yang masih lemah 1, ada rantai yang masih lemah dan gampang dibuat putus, ya disitulah yang akan menjadi sarana masuk dari attacker. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang function yang kedua, protect. Nah, ini protect ini agak banyak. Jadi untuk protect ini berkaitan yang pertama identity management dan juga access control. Jadi jelas ya siapa yang mengakses, kemudian kontrolnya seperti apa itu harus jelas. Siapa yang mengakses aset-aset dari perusahaan itu perlu ada identity management dan juga access controlnya. Nah, yang berikutnya itu mengenai awareness dan training. Ini hal yang sangat penting yang biasanya dilupakan. Jadi begitu information security ya udah diserahkan aja kayak bagian IT security udah selesai gitu kan. Padahal untuk user-user perlu juga dilakukan awareness dan training. Jadi contoh misalnya ya kalau sekarang banyak mengenai phishing melalui email gitu ya. Jadi dikasih link yang memang link itu sendiri sudah dimodifikasi oleh attacker yang nantinya bisa untuk mengambil alih komputer Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mencegah hal itu ya mau tidak mau perlu ada awareness ke semua karyawan. Nih awareness ini sebenarnya tidak hanya untuk staff saja ya, jadi juga termasuk ke level manajemen. Ya, karena terkadang di level manajemen juga masih kurang aware. Contohnya ada misalnya di beberapa perusahaan yang kalau direksi itu user sama passwordnya email, baik email ataupun laptopnya kadang itu dia nggak pegang sendiri, sekretarisnya tahu. Nah, kalau seperti itu kan berarti ada data-data yang memang konfidensial yang sekretarisnya ikut tahu gitu. Dan juga kalau misalnya yang bocor itu dari
misalnya laptop ataupun PC dari sekretarisnya itu juga semua data yang ada, data perusahaan yang ada juga akan terkena atau terpengaruh. Nah, kenapa awareness dan training ini menjadi penting? Kemudian berkaitan mengenai data security. Ya, jadi pengamanan data. Ini banyak. Tadi kalau kita lihat data security, apa yang perlu diimplementasikan, ya dari mulai pastinya tadi dibuat ya secara aksesnya dibatasi. Jadi untuk data hanya dibuat siapa yang berhak mengakses. Jadi untuk data sendiri juga tidak dibuka secara umum. Nah, kemudian untuk information protection, proses, dan prosedur. Ini kita perlu punya policy-policy dan prosedur yang berkaitan dengan information security. Nah, kemudian maintenance, berkaitan dengan maintenance. Ya, pemeliharaan. Pastinya ini juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam penanganan atau di dalam cyber security. Nah, untuk teknologi atau protective teknologi, itu kita bisa memilih, baik itu yang proprietary ataupun yang open source sebenarnya. Ya, masing-masing pastinya punya plus minus. Kalau yang proprietary jelas bisa mendapatkan dukungan dari prinsipal, dari vendornya, tapi dari sisi biaya itu lebih mahal karena harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kalau yang open source secara teknologi mungkin tidak mengeluarkan biaya, tapi tetap diperlukan staff yang ataupun orang yang bisa menghandle ataupun mengoperasikan open source itu dengan baik gitu. Nah, masing-masing ini punya plus minus. Nah, kemudian kita berbicara mengenai detect nih. Jadi setelah kita identifikasi tadi, kemudian kita melakukan proteksi, nah jangan lupa kita perlu juga melakukan detect. Jadi proses deteksinya. Proses deteksi ini seperti apa? Jadi untuk anomali-anomali yang ada, event-event yang ada, ini perlu dilakukan monitoring. Jadi continuous security and continuous monitoring ini perlu dilakukan terutama untuk melihat anomali-anomali dan juga event-event. Apa contohnya? Contohnya, kalau ada orang yang login tengah malam. Ini Bapak Ibu misalnya kantornya hanya beroperasi normal di jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah, ada proses-proses yang berjalan misalnya di tengah malam, login ke dalam sistem tengah malam. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu menjadi anomali dan event yang nantinya perlu dilihat, ini siapa nih, apakah ini legitimate gitu. Tindakan ataupun action itu legitimate, oh ternyata memang lagi ada maintenance, oh ternyata memang ada yang lembur, seperti itu. Nah, kemudian juga proses deteksinya sendiri kita perlu define. Nah, setelah identify, protect, detect, nah kita perlu lihat nih, kalau ada kejadian, bagaimana cara kita merespon. Nah, di sini diperlukan pertama, respon planning. Jadi kalau ada insiden, bagaimana kita meresponnya. Terus kemudian juga komunikasi. Jadi kalau misalnya ya ada data yang bocor gitu, ada data yang bocor kemudian terpublish di dark web misalnya. Nah, setelah itu ini perlu ada communication yang jelas. Jadi dari baik itu dari kalau di beberapa organisasi itu ada corporate communication ataupun public relation. Nah, di situ perlu nih dijelaskan kira-kira kebocoran itu berimpact nggak sebenarnya terhadap pelanggan. Itu perlu dijelaskan. Jadi jangan sampai
reputasi perusahaan itu hancur. Bisa juga seperti ini kejadiannya. Contohnya, kalau berkaitan dengan reputasi ya, contohnya corporate website. Secara uang itu tidak ada uangnya lah corporate website itu, kalaupun dihack ya sudah gitu, keganti aja. Tapi secara reputasi itu sangat memalukan buat perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar gitu. Walaupun secara keuangan memang benar tidak ada yang terganggu di back end prosesnya, semua servisnya tetap jalan. Tidak beda dengan kalau misalnya salah satu sistem misalnya ada yang diserang gitu, salah satu sistem tidak tersedia, layanannya tidak tersedia, itu ada hitungannya, 1 jam misalnya, berapa kerugiannya. Tapi kalau misalnya website corporate, secara kalau banking gitu ya, beda antara yang internet banking. Contoh internet banking itu ada, kalau internet bankingnya mati, ya jelas itu ada service yang mati dan juga ada kehilangan uang di situ, potensi kehilangan uang di situ. Sedangkan kalau corporate website itu enggak. Nah, tapi reputasi nih, berkaitan dengan reputasi, makanya perlu ada komunikasi, nih proses komunikasi ini yang tepat. Nah, berikutnya ada analisa apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya insiden, itu perlu dianalisa. Terus kemudian mitigasi. Mitigasi ini jelas untuk korektif, tapi juga nantinya dipakai juga untuk preventif. Nah, untuk preventif itu masuk ke dalam areanya improvement. Jadi setelah kita tahu apa serangannya, kira-kira serangannya itu masuk melalui mana, nah itu ada mitigasinya dan juga improvement. Nah, terakhir, sebenarnya setelah tadi insiden diketahui, ya kembali lagi mengenai recover. Bagaimana servis itu atau servis yang tadi misalnya terkena serangan itu bisa recover, bisa kembali menyediakan servis seperti semula. Nah, kalau kita bisa bicara juga ini berkaitan, kalau di ISO ini berkaitan dengan business continuity atau service continuity. Ya, kalau misalnya di COVID juga dibahas mengenai service continuity. Jadi ada recovery planning, jadi perlu berapa lama bisa recover servisnya. Kemudian di situ juga point improvement. Dan setelah servis itu kembali, misalnya tadi kalau misalnya dari contohnya website dihack ataupun misalnya ada servis yang mati gitu, internet banking, mobile banking. Contoh kalau di banking ya, kalau di telco kan berkaitan dengan servisnya, misalnya nggak bisa isi pulsa gitu kan. Nah, seperti itu perlu dikomunikasikan lagi bahwa ini sudah selesai, sudah clear, masalahnya apa. Ya mungkin ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan ke publik. Nah, itu biasa seperti itu. Makanya kenapa untuk yang di area komunikasi ini juga perlu tahu kira-kira dipilah-pilah nantinya mana yang bisa disampaikan ke publik, mana yang hanya untuk konsumsi internal. Seperti itu. Nah, ini salah satu framework yang banyak digunakan, yang common. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Di sini saya akan coba menjelaskan tadi gabungan antara yang ISO tadi, Plan Do Check Act-nya, dengan yang sebenarnya NIST ataupun framework cybersecurity lain gitu. Kalau kita mau implementasi, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, pastinya kita initiate bahwa kita mau punya program cybersecurity. Oke, ini perlu declare dari manajemen bahwa kita mau implementasi.
nanti masalah framework-nya mau pakai framework apa, ya silahkan ditentukan. Kalau misalnya mau implement ISO, ya silahkan bisa implementasi ISO, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya apa yang dilakukan pada fase plan ini itu menganalisa organisasi. Jadi dari sisi people, proses, teknologi, kita perlu melakukan gap assessment nih, gap assessment di awal. Jadi kita lihat nih security posture kita seperti apa sih sebenarnya kita nih udah benar aman atau belum. Kalau dilihat dari tadi misalnya best practice yang mau kita ikuti gitu. Tapi bukan hanya berupa compliance ya Bapak Ibu, karena kalau compliance kadang-kadang hanya ya cuma cek kemudian sudah selesai sesuai checklistnya tanpa benar-benar memperhatikan kontrol itu sudah diimplementasi dengan benar atau tidak gitu. Oke, ini sudah ada dokumen, oh ya ini sudah dilakukan, udah. Nah, jangan seperti itu juga gitu. Jadi benar-benar perlu dilakukan analisa yang tepat lah. Nah, kemudian ada leadership. Leadership ini tadi kalau yang tadi di NIST ini berkaitan dengan organization ya. Di ISO juga ada organization. Nah, ini perlu ada berkaitan dengan organisasi siapa yang akan melead atau istilahnya memimpin inisiatif ini. Nah, walaupun dari level board biasanya ikut sebagai steering committee. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan di fase planning ini? Berikutnya, kita perlu membuat policy, kebijakan. Karena dengan adanya kebijakan itu jadi dasar untuk implementasi cyber security di internal. Dan berikutnya, risk management. Ya, risk management tadi sudah saya jelaskan mengenai risk management, ya perlu dilakukan dari awal sampai analisisnya, kemudian sampai mitigasinya seperti apa. Nah, setelah proses risk management tadi ada, kemudian mulai dilakukan do implementation kan sebenarnya kalau tadi kita lihat. Nah, kita nih perlu tahu nih mekanisme attack atau mekanisme serangan yang ada. Jadi kalau di internet tuh bisa juga dilihat ada satu framework dari Mitre. Mitre ini organisasi juga dia membuat kerangka kerja di mana dia membagi-bagi dari mulai inisiasi serangan sampai seseorang itu memaintain serangannya. Jadi kalaupun berdiam di dalam itu gimana cara maintain dan efeknya terhadap apa? Apakah terhadap availability, terhadap confidentiality, ataupun terhadap misalnya spesifik data. Nah, itu sudah ada matriksnya sebenarnya. Nah, jika kita sudah tahu bagaimana metode serangan itu terjadi, baru kita bisa pikirkan nih, kira-kira kontrolnya apa ya? Nah, itu yang kita terapkan. Nah, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan information sharing dan koordinasi. Ini penting, kenapa? Karena ya kita tidak, yang pastinya sama lah, sebagai kayak manusia juga nggak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, sama perusahaan juga nggak bisa sendirian. Dia perlu informasi, perlu berbagi, biasanya ini ya ada koordinasi misalnya kalau antar bank, kemudian juga misalnya perusahaan-perusahaan yang sejenis itu mereka akan sharing mengenai informasi kira-kira attack apa yang ada, ataupun juga misalnya ini ada dari sisi kalau di Indonesia ya kita ada BSSN yang juga memberikan sharing-sharing berkaitan dengan attack-attack yang ada. Nah, berikutnya ini training dan awareness program sama seperti tadi. Jadi memang untuk kita melakukan training dan awareness program. Nah, untuk business continuity, ini kita perlu
siapkan gitu. Jadi untuk sistem-sistem yang memang kritikal tadi itu perlu dibuat business impact analisisnya. Kira-kira kalau down berapa dan apakah yang memang yang harus kita implementasi untuk mencegah atau bisa meminimalisasi tadi impact-nya tadi gitu. Nah, setelah itu juga diperlukan cyber security incident dan recovery-nya. Ya ini sama seperti tadi yang di slide sebelumnya mengenai cyber security incident dan recovery. Nah, setelah di fase do implementation ini, di fase cek ini apa yang kita lakukan? Nah, kan kita udah implementasi nih. Kita perlu lakukan testing. Nah, testingnya nih bisa macam-macam. Dari mulai ada testing yang memang berupa technical testing, ya misalnya penetration test, ataupun red teaming. Red teaming ini agak berbeda dengan penetration test, di mana kalau red teaming ini skenario-nya sudah ditentukan. Jadi kita sudah menentukan nih skenario-nya kira-kira apa nih. Skenario-nya kita mau masuk ke satu server tertentu gitu. Agak beda dengan pentest yang memang skenario tidak ditentukan, tapi skopnya ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian ada berikutnya yang perlu kita lakukan performance measurement. Jadi pengukuran. Nah, di sini untuk performance measurement ini ya biasanya berupa KPI. Kalaupun nggak KPI, berupa matrix. Nanti di slide selanjutnya itu ada beberapa contoh yang dipakai, tapi hanya beberapa karena sebenarnya banyak contohnya. Jadi kalau untuk matrix ini sebenarnya bisa kita bisa membuat matrix ini dari seluruh proses yang ada, baik dari tadi identify misalnya kita pakai yang framework tadi sampai yang respon dan recover gitu. Nah, kemudian setelah itu ya continual improvement. Tadi dari hasil testing tadi kita biasanya tahu tuh apa-apa saja sih yang kurang, apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, dari situ kita akan lakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, ini masuk areanya continual improvement. Oke, next slide. Nah, tadi untuk yang performance measurement ya, jadi pengukuran performance. Nah, di sini ada satu kenapa kita perlu ada cyber security metric yang ya yang jelas kita nggak bisa mengukur effort yang udah kita lakukan itu kalau kita tidak bisa men-track-nya. Jadi kita berusaha untuk tracking nih yang udah kita lakukan dari awal kita membuat tadi dari asset management misalnya, ataupun kita lakukan assessment awal, sampai kita implementasi, itu sebenarnya berhasil nggak sih? Gitu. Nah, kita lihat nih, tingkat kesiapan. Nah, salah satu tingkat kesiapan kita lihat, misalnya dari sisi jaringan. Ini sebenarnya nggak hanya jaringan saja, dari sisi server, kemudian juga endpoint, juga bisa. Berapa banyak device yang sudah fully patched dan juga up to date. Nah, dari sini ketahuan nih, jangan sampai device-device yang nggak update ini yang jadi tempat masuknya attacker gitu ataupun serangan tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, unidentified device di jaringan. Kita perlu tahu nih, kita perlu punya visibility terhadap semua yang terhubung ke dalam jaringan kita. Jadi jangan sampai ada, ini komputer punya siapa, ini server punya siapa. Tiba-tiba ada yang connect, terus loh, ini nggak ada di server, di list aset kita nggak ada nih, tapi kok bisa connect ke jaringan kita. Jangan sampai ada seperti itu. Terus ada yang misalnya, ada server yang tadinya buat development awalnya, terus nggak di-dismantle, tetap masih punya akses ke development environment. Dan itu servernya misalnya ditaruh di kolong meja. Nah, ini juga bahaya.
Dan itu memang kejadian gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian kita lihat misalnya poin yang ketiga, intrusion attempt. Di sini berapa banyak dari bad actor-nya yang bisa dapat akses ke dalam. Nah ini juga kita lihat kalau misalnya nggak ada bagus gitu kan. Tapi kalau ternyata lah banyak serangan, ya berarti yang kita implement selama ini nggak benar. Gitu. Nah kemudian yang poin keempat berkaitan dengan security incident, juga berapa banyak ini attacker bisa breach ke information assetnya ataupun ke jaringan tadi. Nah, yang berikutnya ini setelah kita implementasi macam-macam, kita implementasi semua, ya ini ada satu pengukuran yang ini nggak umum sih boleh dibilang, karena biasanya dipakai istilah ini kalau untuk yang di business continuity. Jadi mean time to recover, jadi RPO, RTO. Nah kalau ini MTTD, mean time to detect. Jadi bagaimana serangan atau ancaman itu bisa dideteksi setelah berapa lama. Setelah berapa lama, jangan-jangan di jaringan kita ini udah ada penyusup, ada hacker yang udah masuk, udah berbulan-bulan, mending berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu juga apa yang udah diambil gitu. Karena sudah kalau dilihat dari log-nya kita cuma punya log misalnya 3 bulan ke belakang. Nah, seperti itu. Itu yang salah satu bisa jadi pengukuran juga. Nah, kemudian yang poin terakhir nih, waktu vendor bisa merespon kalau ada security incident. Ini juga penting. Kenapa? Kalau kita bergantung sama vendor, apalagi kalau kita jadi IT kita serahkan ke vendor gitu ya, manage service partner atau manage service provider gitu. Nah kalau ada security incident dan mereka ternyata nggak siap, itu kan efek ke bisnis kita sendiri gitu. Nah kalau sekarang kan banyak nih apa-apa ditaruh di cloud gitu ya. Nah di cloud itu sendiri juga banyak vulnerability-nya kalau misalnya kita jadi jangan berpikir bahwa kita taruh gitu misalnya di manalah di Amazon atau di Microsoft atau di Google gitu. Ya udah aman gitu. Ya aman itu basic security-nya, tapi kalau misalnya kita sendiri tidak mengamankan, contoh yang berkaitan dengan akses kontrol. Kalau kita misalnya ternyata kita kasih permission-nya ternyata untuk publik, ya sama aja data yang kita taruh misalnya di publik, ya itu jadi untuk publik gitu, bukan data corporate. Padahal tujuan kita tadinya sharing gitu, hanya klik kanan terus kita kasih permission. Niatnya hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi yang kita pilih adalah siapapun yang memiliki link ini bisa mengakses. Nah, kalau seperti itu ya akhirnya siapapun yang bisa tahu linknya ya jadi bisa mengakses. Nah, itu banyak kejadian juga di file sharing biasanya. Seperti itu. Nah, ini ukuran-ukuran yang bisa digunakan dalam information security atau di cyber security. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Eka. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemaparan materinya yang semakin menarik. Bagaimana Bapak Ibu sekarang sudah sangat paham lah ya Pak tentang cyber security yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita hari ini. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu dan teknisnya nanti saya akan pilih tiga orang pertama yang mengacungkan tangan atau raise hand. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Bapak Ibu semua. Kemudian bagi pertanyaan yang sudah terpilih atau orang yang terpilih oleh saya bisa meng-unmute dan menyampaikan pertanyaannya kepada saya.
Mulai sekarang bisa diajukan pertanyaannya melalui fitur raise hand. Oke, sudah keluar nih. Yang pertama, Pak Edwin Juniawan. Silakan Pak Edwin Juniawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Pak Edwin Juniawan. Apakah bisa mendengar, Pak? Oh. Baik, saya bacakan saja pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Edwin Juniawan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan bahwa website atau aplikasi perusahaan kami secure atau terdapat bug atau lubang keamanan? Baik, untuk Pak Bambang mungkin bisa menjawab Pak pertanyaan yang pertama ini, bagaimana cara memastikan bahwa website atau aplikasi perusahaan kami secure atau terdapat bug. Halo Pak Bambang. Ya, baik Mbak. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak Edwin atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang memang ya menarik dan juga sering ditanyakan, bagaimana kita tahu bahwa website kita itu secure atau aplikasi kita itu secure. Jadi kalau untuk aplikasi kita lihat nih, ada yang namanya konsep vulnerability assessment ataupun penetration test. Jadi ini baik untuk website ataupun untuk aplikasi ya, bisa dua-duanya. Untuk vulnerability assessment itu adalah biasanya menggunakan tools. Jadi tools-tools yang ada. Jadi dilakukan vulnerability assessment, dari situ nanti dari tools itu akan kelihatan nih keluar hasilnya. Kira-kira vulnerable-nya di bagian mana dan apa rekomendasi untuk memperbaikinya. Itu kalau dilakukan vulnerability assessment. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dilakukan pentest atau penetration test, agak beda lagi karena pentest ini lebih dalam daripada hanya sekedar vulnerability test. Kalau tadi vulnerability assessment ini hanya tahu vulnerability-nya saja atau bolongnya saja, untuk pentest ini memastikan bahwa vulnerability itu bisa dieksploit. Jadi kalaupun misalnya ketemu nih vulnerability-nya ada 20, tapi sebenarnya 20 itu bisa jadi 10 itu belum ada exploit-nya. Belum ada cara untuk menembus vulnerability itu. Tapi sudah ketahuan bahwa itu bolong gitu. Tapi belum ada caranya. Nah, itu biasanya ada jeda waktu antara vulnerability ditemukan dengan vendor menemukan patching-nya, menemukan atau membuat patching-nya gitu. Makanya kenapa tadi ada step juga kontrol yang harus diimplementasi, itu contohnya tadi untuk di sisi aplikasi atau server, web server, itu perlu ada patching. Nah, tadi kalau misalnya pentest itu bisa jadi hanya 10 saja, saja yang ketahuan, yang bisa ditembus. Oke, setelah itu yang harus diremediasi dan diperbaiki. Jadi itu salah satu cara untuk yang bisa dilakukan memastikan bahwa website atau aplikasi keamanan itu ada bugs-nya atau tidak. Mungkin Pak Robi tadi mau menjawab, Pak Robi? Ya, mungkin dari Pak Robi ada tambahan, Pak? Ya, oke. Baik Pak, mungkin kalau dari Pak Bambang itu akan menjawab dari segi teknisnya Pak ya, dari segi bagaimana kita melihat patching-nya, kemudian melihat pentest-nya dan sebagainya macam gitu ya.
Nah, kalau dari saya mungkin erat kaitan dengan sistem manajemennya, Pak, terkait tentang information security. Karena kalau kita bicara tadi bagaimana kita mengetes bug dan sebagainya, nah itu erat kaitannya dengan apakah sistem kita sendiri secara rutin dilakukan audit, gitu ya. Nah, audit ini kita berbicara bagaimana kita memastikan sistem yang kita punya tuh 3 aspek CIA, gitu ya. Confidentiality, integrity, dan availability-nya bisa terpenuhi. Nah, jadi itu kita lihat dulu tuh, gitu. Kalau misalkan namanya pencegahan itu memang konsepnya yang saat ini terjadi. Kalau kita bicara cyber security itu tadi seperti Pak Bambang bilang ya, banyak dilakukan pengecekan-pengecekan pada poin-poin tertentu, apakah ada patching yang rusak dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan tadi. Kalau dari saya bicara terkait dengan sistem manajemen dari information security-nya. Kira-kira seperti itu, Pak Bambang, jawaban dari saya. Dan Pak Oke, ya baik. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Robi atas jawabannya. Oke, penanya berikutnya adalah dari Pak Chef Muhawan. Silakan untuk menggunakan mikrofonnya menyampaikan pertanyaan. Halo Pak Chef Muhawan, bisa ya, terima kasih. Oh, iya. Tes. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. ya. Ya. Adakah? Selamat pagi Pak Chef. Selamat siang, Bu. Ya. Ya, selamat siang Adakah, Pak. ya, saya mau tanya, adakah template assessment dalam bentuk Excel barangkali, Pak, kalau memang ada, untuk memastikan sistem keamanan IT kita yang berbasis ISO 27001, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Chef Muhammad atas pertanyaannya. Silakan untuk Pak Bambang terlebih dahulu menjawab, Pak. Oke, untuk template assessment yang berbasis ISO, ya pastinya ada Pak. Ada beberapa pertanyaan, list pertanyaan yang basisnya ISO gitu. Sebenarnya nggak hanya ISO ya, semua framework itu boleh dibilang ada checklistnya itu. Nah dari situ sebenarnya kita bisa lakukan self assessment awal ya. Walaupun gini, kan kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya kalau untuk istilahnya untuk tahu kita ini bagus atau enggak akan lebih baik kalau dilihat orang gitu. Self assessment iya, cuma kan kita relatif biasanya adalah organisasi itu kalau internal relatif ya akan bikin bagus gitu hasil self assessment-nya. Kecuali kalau dilakukan yang lain, misalnya kalau misalnya di IT security dia melakukan self assessment ya otomatis dia akan relatif menilai baik. Tapi kalau misalnya yang melakukan self assessment-nya dari sisi misalnya internal auditnya itu bisa jadi akan berbeda. Makanya kenapa untuk assessment ini ya bisa aja digunakan tapi akan lebih baik kalau misalnya yang melakukan itu nanti dari pihak lain gitu atau independent party walaupun di dalam satu organisasi juga masih bisa. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Robi ada tambahan? Baik, silakan Pak Robi, mungkin ada tambahan menjawab. Ya. Ya, baik Kak. Ya, baik Pak ISO Bambang. Ya, mungkin kalau kita bicara template itu pasti benar kata Pak Bambang bilang ada ya. Dan kalau kita bicara IT security kita, nah yang paling penting adalah kalau kita bicara assessment ini kita juga bicara terkait bagaimana sih ya, bagaimana ya kita melihat apakah sistem kita ini sudah menggunakan dasar-dasar atau framework dari information security yang ada. Nah, sebelum kita bicara assessment, kita bisa bicara dulu terkait gap analysis. Nah, gap analysis sendiri bisa melihat dari segi persyaratan yang ada di dalam, kalau ini contohnya ISO 27001 ya, Information Security. Nah, lebih detailnya lagi ada di dalam Annex A, gitu ya. Kalau kita bicara Information Security itu ada terkait resiko yang di dalam Annex A. Nah, Bapak mungkin bisa mulai melihat dari sana, Pak. Nah, sehingga nanti salah satu assessment-nya hasilnya bisa berupa Statement of Applicability, di mana kita bisa melihat mana nih yang sudah kita penuhi, mana yang belum. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa menjadi lebih sistematis.
Begitu kira-kira dari saya, Pak Chef Muawan Baik, dan Pak Bambang. terima kasih Pak Bambang dan Ya. Pak Robi atas jawabannya. Masih ada satu penanya lagi nih. Dari Bapak Patodi Parjuli Kurniawan. Dipersilakan Pak untuk Pak Todi. Halo Pak Todi, bisa mendengar saya Pak? Halo. Ya, halo. Oh, Ya, mungkin ada masalah berarti. jaringan dari Lanjut Bapak Todi. ke Kita pertanyaan. lanjut ke penanya berikutnya saja dari Pak Rodo Sianturi. Silakan kepada Pak Rodo Sianturi untuk menyampaikan pertanyaannya. Hai, Halo Pak Rodo. cek sound. Ya, Oke, ya terdengar, sudah Pak. terdengar Pak. Silakan Pak. Semangat pagi. Pagi Selamat Pak. pagi Pak. Pagi, Pak. Ya, Bapak, izinkan saya bertanya, Pak. Jadi ini ada terbesit buat Pak Bambang dan Pak Robi, kalau ada karyawan kita tuh install virtual apps di PC-nya perusahaan maksudnya. Kemudian isinya tuh ada open source di virtual apps-nya itu ataupun virtual box, dan dia bisa nge-bridge ke Win10 yang ada di PC. Kira-kira ada risk-nya nggak, Pak? Maksudnya ada bahaya nggak? Oke, baik. Terima kasih Pak Rodo atas pertanyaannya. Sama-sama, Mbak. Persilakan kepada Pak Bambang untuk menjawab terlebih dahulu, Pak. Iya, ini pertanyaannya menarik nih, Pak. Nah, yang perlu kita perhatikan tadi kan Bapak bertanya mengenai risk-nya ya, Pak Rodo. Nah, ini risiko terbesar adalah jika misalnya, contoh nih, iseng-iseng dia menjalankan malware. Iseng-iseng mencoba malware di sistem open source-nya. Ternyata malware-nya lepas. Nah, kalau lepas, itu efeknya ke satu network, tuh, Pak. Atau misalnya gini, Pak. Contoh lain, itu tadi kalau open source ya, Pak. Kalau ada kejadian yang gini. Dia menginstal di VM gitu, di virtual machine, kemudian hanya untuk mencoba development, tapi mencoba development-nya server Active Directory. Awalnya hanya untuk development, mengcloning, tapi nggak sengaja itu ke-connect ke network. Mati semua networknya karena Active Directory-nya problem. Nah, kalau yang open source tadi, yaitu salah satu resikonya. Kalau di open source misalnya, ya anggaplah di Linux contoh. Di Linux jalanin ngetes gitu, pengen tahu malware, misalnya mau melakukan malware analisis. Oke, nah, dipasang containment. Ternyata bocor ke hostnya. Nah, itu nanti jaringan sekantor itu kena malware semua gitu. Dan itu salah satu risiko dan ya boleh dibilang pernah ada kejadian, Pak. Bukan di klien sih, kebetulan teman yang cerita. Jadi ada kejadian di kliennya dia begitu. Jadi akhirnya repot membersihkan satu company, ya IT-nya sibuk membersihkan itu tadi malware yang spread di network gitu. Itu salah satu resikonya, Pak. Nah, sebenarnya itu bisa diatur tadi kembali lagi kepada policy gitu. Nah, policy-nya gimana sih untuk install aplikasi? Apakah memang dari sisi perusahaan misalnya sudah menerapkan whitelist? Jadi kalau misalnya udah menerapkan whitelist, ya harusnya aplikasi tadi tidak boleh diinstal. Misalnya tidak boleh diinstal ya, kecuali terbatas nih, hanya yang melakukan development, tapi itu dengan catatan tidak boleh connect ke network corporate. Seperti itu sih, Pak. Jawaban dari saya. Mungkin. Gimana, Pak Rodo?
Ya, baik. Oke, Mungkin saya ya, terima tambahkan kasih, Pak. sedikit ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya juga tambahkan sedikit mungkin terkait tentang pengalaman juga ya Pak, terkait tentang bagaimana nih pertanyaan dari Pak Rodo. Kalau kita bicara open source, bridge ke Win 10 di PC, berbahaya RIS atau tidak ya Pak. Nah, kalau saya mengutip salah satu quotation dari Bill Gates ya, kalau kita punya suatu perangkat ya, terhubung ke internet ya, atau terhubung ke sesuatu yang memang di luar dari organisasi kita, atau menginstal aplikasi tertentu yang memang di luar dari organisasi kita miliki, itu bukan perangkat kita lagi. Jadi kalau kita bicara berbahaya atau memiliki risiko, pasti Pak. Saya percaya semua pasti punya resiko. Nah, tinggal tadi Pak Bambang sudah bilang bagaimana kebijakannya, bagaimana kita bicara white list-nya gitu ya, apa yang bisa diinstal, apa yang bisa tidak. Nah, kemudian juga kita bicara resiko tersebut seberapa besar sih resiko, dan kalau kita lihat apakah memang sampai perlu diinstal aplikasi tersebut. Apakah resiko untuk menginstal aplikasi tersebut itu lebih kecil dibanding manfaatnya gitu ya. Kalau kita bicara ternyata lebih besar mudarat atau kerusakannya gitu ya terhadap manfaatnya atau resikonya lebih besar, nah itu sebaiknya memang balik lagi dibuat kebijakan whitelist dan sebagainya dan program awareness supaya menunjang kegiatan tersebut. Nah, kalau to the point ditanya berbahaya, risk atau tidak, iya, saya jawab pasti itu akan menjadi satu risk yang memang berlaku pada perusahaan tersebut. Begitu mungkin jawaban dari saya, Pak Bambang. Baik. Dan Pak Rodo gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Pak Robi atas jawabannya. Masih ada satu penanya lagi nih, tadi dari Pak Patodi Parjuli Kurniawan, tadi katanya ada masalah dengan suaranya nggak bisa masuk. Saya bacakan saja pertanyaannya adalah, aplikasi Zoom hingga akhir-akhir ini meningkat pemakaiannya dengan tajam. Dan kebetulan saat ini kita juga sedang menggunakannya. Saya baca informasi-informasi yang beredar, Zoom itu berbahaya sehubungan dengan cyber attack. Bagaimana Pak Bambang selaku praktisi mengenai Zoom isu dalam hal ini? Silakan Pak Bambang untuk mengisi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik juga. Karena awal-awal waktu pandemi COVID ini, Zoom langsung drastis ya, sahamnya meningkat, penggunanya meningkat, dan ternyata itu tidak aman. Tidak aman dan itu diakui sendiri oleh pembuatnya, pendirinya, gitu. Sehingga di bulan Mei kemarin, akhir Mei, itu sudah dikeluarkan patch-nya dan semua usernya diminta untuk melakukan instalasi ulang aplikasinya. Jadi update ke yang terbaru. Memang kalau misalnya Bapak pertanyaannya nih, untuk Pak Patodi ini kalau ditanyakan di bulan April, aman atau enggak, saya akan bilang enggak aman. Kalau bulan April ya, waktu bulan April. Tapi kalau sekarang saya bilang aman, karena sudah pertama untuk celah-celah keamanannya sendiri memang sudah ditutup. Kemudian kedua, untuk yang ya ini sedikit bahwa Zoom ini tadinya connect-nya adalah ke server yang melewati Cina. Kalau sekarang saya nggak tahu nih yang sekarang ini kemana. Biasanya kalau sekarang ini udah bukan ke Cina lagi, tapi ke negara lain. Nah, waktu masih ke Cina itulah yang juga diduga bocor. Seperti itu. Jadi memang untuk Zoom ini sendiri sudah diakui oleh ya pendirinya bahwa tidak aman waktu itu. Akhirnya sampai mereka merilis di akhir Mei itu mereka merilis update-nya dan itu sudah dirilis. Kalau sekarang dengan fitur-fitur yang memang lebih boleh dibilang apa ya, jadi otomatis kalau misalnya dibuat ruang tunggu dan lain-lain tidak seperti sebelumnya yang bisa langsung masuk seperti itu. Itu jawaban dari saya, Pak.
Baik, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Ternyata masih banyak nih pertanyaan yang muncul, tapi karena keterbatasan waktu nih, jadi bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa menggunakan fitur Q&A dengan mengetik nama Bapak Ibu, strip dari perusahaan mana, dan pertanyaannya apa. Nanti jawabannya akan kami jawab, dan kami kirimkan melalui email dan YouTube channel PQM Konsultan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya semuanya. Kita selanjutnya akan ditutup oleh Pak Robi untuk merangkum materi-materi yang ada di webinar siang hari ini. Silakan kepada Pak Robi. Ya, oke. Baik ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin tadi pertanyaannya cukup menarik dan sangat menarik ya, dan cukup banyak ya beberapa pertanyaan gitu ya. Dan terima kasih juga Pak Bambang yang menjawab dengan sangat menarik juga gitu ya. Dan kalau kita lihat, mungkin saya coba merangkum juga dari apa yang memang sudah kita bicarakan di hari ini. Kurang lebih kalau kita bicara cyber security, Pak Bambang tadi bicara pengalaman Pak Bambang yang luar biasa banyak ya, termasuk salah satunya ini IST dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah cyber security? Kita bicara dari sistem manajemennya gitu ya. Nah, kalau kita bicara aspek dalam keamanan cyber security itu ada konsepnya ada 3, di mana yang pertama ada confidentiality, kemudian integrity, dan availability. Nah, confidentiality ini dari tingkat kepentingan data tersebut. Confidence, rahasia, kerahasiaan data. Kemudian integritas. Nah, datanya itu utuh. Jika Bapak, Ibu semua dan rekan-rekan memasukkan satu data, ada nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, itu tidak ada data yang hilang. Nah, itu integritas datanya utuh. Dan kemudian availability. Nah, data tersebut bisa ditarik kapanpun, ya, dimanapun, dengan kondisi-kondisi yang memang sudah dipersyaratkan. Nah, ketiga aspek tersebut, seperti sudah tadi diinfokan, satu saja hilang, itu akan menjadi masalah terkait dengan security information di dalam satu perusahaan. Nah, lalu ke depannya, kalau kita bicara aspek keamanan informasi sendiri, di perusahaan itu bisa dilakukan apa gitu ya, karena tadi saya sempat melihat di dalam pertanyaan mungkin yang belum sempat kami jawab gitu ya di question and answer-nya, itu ada beberapa yang bertanya apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan nih kalau gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ketiga komponen tersebut itu mata rantai yang saling berhubungan. Nah, information security ini bisa diterapkan di operasional organisasi. Nah, bagaimana kita melihat aspek kebijakan, aspek standar operasional dan lain-lain mendukung information security. Lalu communication. Nah, jangan lupa communication menjadi penting ya. Kita mempunyai suatu aspek standarisasi dan sebagainya tanpa dikomunikasikan baik dengan pihak ketiga. Nah, tadi juga ada yang bertanya terkait pihak ketiga ya, ada beberapa juga ya. Apakah perlu dikomunikasikan? Sangat perlu. Dan kalau kita bicara information security, semua pihak yang berhubungan dengan kita itu perlu memahami aspek information security yang kita terapkan saat ini. Nah, ketiga terkait information security di network atau jaringan yang kita miliki. Sudah tentu dengan jaringan saat ini yang memang berkembang dengan pesat, baik internet atau intranet, memerlukan information security yang sangat terukur dan teruji. Dan akses fisik berikutnya terkait information security, gitu ya. Siapa sekarang perusahaannya yang ketika ada orang tidak dikenal boleh masuk ke dalam kantornya, gitu ya. Nah, mungkin sudah sedikit sekali gitu ya. Nah, dengan adanya pembatasan akses secara fisik, ya ini akan melindungi information security yang kita miliki saat ini. Pembatasan ruang, pembatasan masuk ke ruang server, misalnya logbook dan lain-lain, itu pembatasan fisik. Nah, lalu ini semua tidak akan terjadi tanpa adanya personal information security. Seperti tadi, menginstal aplikasi-aplikasi yang memang tidak dibutuhkan dalam pekerjaan contohnya. Nah, itu gimana sih supaya nanti tiap personal yang ada di dalam organisasi aware? Tentu saja dengan melakukan awareness, poster-poster dan sebagainya. Bahkan sederhananya kalau di tempat umum gitu ya, kita bicara bagaimana tiap orang itu memiliki clear screen policy ya. Jadi layarnya itu ketika ditinggal akan selalu bersih gitu ya, akan selalu tidak ada informasi tersedia.
Nah, ini semua adalah framework yang mendukung information security. Nah, namun ini semua salah satunya saya bicara salah satunya framework yang bisa digunakan adalah ISO 27001-2013. Nah, mungkin saya nggak akan berbicara terlalu banyak terkait detailnya, ISO itu seperti apa. Nah, pada prinsipnya ISO ini bicara terkait ISO 27001-2013, ini berbicara terkait bagaimana sih framework yang diterapkan di seluruh dunia untuk mengelola keamanan information security system. Jadi ini frameworknya berlaku global. Dan saat ini kalau kita bicara information security, yang pertama kita mengidentifikasi aset yang ada, baik confidentiality, integrity, atau availability-nya. Nah, tentu saja saat ini kita bicara data ya. Data itu adalah emas yang baru, emas yang saat ini memang sangat menjadi rebutan banyak orang. Nah, makanya source-nya ini tidak terhingga, dan ketika kita mendapatkan data, apapun bisa kita lakukan untuk iklan, jualan, dan sebagainya macam, gitu ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi dari aset-aset yang kita miliki, kita bicara risk-nya. Apakah rentan? Apakah ada threat skenario yang kita miliki atau probabilitasnya untuk data tersebut mengalami resiko yang tidak diinginkan. Nah, barulah setelah kita tahu, kita lakukan namanya risk management. Ya, risk management ini tentu saja dengan menerapkan dasar-dasar kriteria resiko dan risk appetite dari suatu organisasi terkait information security. Bisa dihindari, bisa dikurangi, atau bahkan bisa menerima kalau memang resiko tersebut diinginkan oleh suatu organisasi. Contoh sederhananya, resiko kita terkoneksi ke internet. Kalau kita tidak menerima resiko terkoneksi internet, ya sudah, usaha kita tidak jalan, atau boleh dibilang ya kita akan tertinggal dibanding pesaing-pesaing kita. Nah, itulah resiko yang harus diterima. Nah, inilah framework yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Dan apa sih yang dilakukan kalau kita bicara resiko tersebut atau information security tersebut, itu kita bicara menggunakan yang namanya konsep PDCA. Mungkin tadi Pak Bambang sudah menjelaskan juga ya. Nah, namun PDCA di sini terkait tentang kita bicara tentang mengembangkan information security. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian kita memonitor dan mereview, serta melakukan improve terhadap information security-nya. Dan yang paling penting adalah kalau kita bicara terkait information security juga, ini nih membantu mencegah, ya, bukan menghilangkan sama sekali, tapi membantu mencegah terkait tentang penghilangan atau pengubahan dari information security yang ada, information atau data yang ada di dalam suatu organisasi, sehingga meningkatkan keamanan informasi. Nah, ini framework yang perlu diketahui juga, gitu. Dan kalau misalkan kita lihat sendiri, jadi information security sendiri memang perannya sangat krusial ya di dalam suatu organisasi. Kira-kira seperti itu, Mbak Eka, mungkin dari apa yang bisa saya tampilkan. Baik, terima kasih Pak Robi untuk rangkumannya. Terima kasih juga untuk Pak Bambang atas pemaparan materinya dan jawabannya yang menarik tadi. Sama-sama, Mbak. Berikutnya, saya informasikan juga jadwal online training PQ Konsultan yang akan diadakan dalam waktu dekat, diantaranya antara lain ada ISO 37001 tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada 15 sampai 16 Juli 2020 berupa online training. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi events@pqm.co.id. Berikutnya ada juga online training yang terkait dengan Lean Six Sigma. Maksudnya ISO 37001 tahun 2016 itu akan dilaksanakan pada 29 sampai 30 Juni 2020. Dan untuk Lean Six Sigma Yellow Belt akan dilaksanakan pada 15 sampai 16 Juli 2020. Berikutnya ada juga cost reduction yang akan dilakukan pada 23 sampai 24 Juli 2020. Untuk informasi registrasi bisa menghubungi
website PKM ataupun media sosial PKM yang lainnya. Oh, ada juga terkait dengan negotiation skill yang akan dilaksanakan pada 21 sampai 22 Juli tahun 2020. Supervisory management akan dilaksanakan pada 28 sampai 30 Juli tahun 2020. Speed up innovation using design thinking akan dilaksanakan pada 29 sampai 30 Juli tahun 2020. Dan ini juga ada informasi terkait free webinar yang akan kita adakan kembali dengan tema sebagai berikut. Yang pertama ada boosting productivity at home through 5S, akan dilakukan pada 29 Juni 2020. Dan managing improvement using 3L5Y yang akan dilaksanakan pada 14 Juli 2020. Untuk info dan registrasi juga bisa menghubungi dari events.pkm.co.id. Ya, kunjungi. Juga ada juga webinar terkait dengan enhancing role of human resource. Oke. Ini merupakan email dan WhatsApp serta telepon yang bisa dihubungi untuk informasi lebih lanjut terkait dengan online training dan free webinar yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan ISO 27001 tahun 2013, juga bisa menghubungi kontak yang ada di layar kaca Bapak Ibu semua atau melalui email. Dan menariknya, kita juga ada nih grup diskusi terkait dengan Information Security Talk. Jadi Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu untuk join ke grup diskusinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tanya-tanya tuh ke kami sebagai pembicara, sebagai penyelenggara, juga bisa tanya-tanya dengan teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu untuk men-scan barcode-nya agar bisa join dengan kami di grup Information Security Talk. Oke, untuk meningkatkan kualitas free webinar kita ke depannya, diharapkan bantuan Bapak Ibu untuk mengisi nih form evaluasi dari kami. Minta tolong bantuannya ya Bapak Ibu. Form evaluasinya terdiri dari 10 pertanyaan. Silakan untuk diisi Bapak Ibu. Ya, langsung diisi aja Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Form evaluasinya apakah sudah ada? Sudah tampil di Bapak Ibu semua? Kalau belum, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur polls yang ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu semua. Nggak ada. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi form evaluasi, ada kabar baik nih bagi Bapak Ibu yang udah ngisi form evaluasi, akan mendapatkan elektronik sertifikat, dan akan dikirimkan sertifikatnya melalui email ke email Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu semua akan dapat sertifikat nih, keren kan? Ikut webinar, kemudian akan dapat sertifikat. Ya, Bapak Ibu juga bisa mendownload link materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robi dan Pak Bambang dengan mengunjungi website PKM di https://pkm.co.id/download. Kemudian pilih materi PQM webinar yang ingin di-download dan klik download here. Jawab Pak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya pada webinar siang hari ini. Saya Eka Nurilahia, salam improvement. Nggak mau dia tadi.